Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardina SPD. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Bali. Saya mengajar dan melaksanakan PPL di SMK SYPPP Wonomulyo. Ini adalah video pembelajaran saya dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning di kelas 12 akuntansi dengan materi jurnal penyesuaian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Harus semangat untuk memulai pembelajaran, ya. Oke? Silakan ketua kelas disiapkan. Berdiri siap. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Siapa yang tidak hadir ini hari? Suci. Siapa? Suci Fitriani. Keterangannya Suci Fitriani apa? Sakit. Sudah dijenguk temannya? Sudah. Bagaimana keadaannya? Sudah agak membaik atau masih sakit? Agak membaik. Sudah agak membaik. Jadi ya, kita doakan semoga temannya Suci bisa lekas pulih, kembali bergabung bersama kita untuk melaksanakan pembelajaran. Oh ya, saya lihat masih ada sampah yang berserakan. Silakan dibersihkan terlebih dahulu, diperhatikan laci-laci mejanya. Kemudian yang masih berantakan bajunya silakan dirapikan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Karena kebersihan dan kerapihan itu sebagian dari iman. Ya, silakan. Pintunya ditutup kembali ya. Ya, silakan. Jadi untuk link absennya, silakan diisi absen yang Ibu sudah kirimkan di grup. Jadi silakan diisi link untuk absen pembelajaran kita hari ini. Sudah diisi absennya? Sudah. Silakan semua berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breathing supaya kalian lebih semangat dan termotivasi untuk belajar hari ini. Diikuti ya. Semua joget. Semua bergerak.
sudah kita pelajari yang lalu adalah mengenai tentang tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Gitu. Ya, tepuk tangan untuk kita. Ini ibu ada hadiah untuk Citra. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua, apa lagi yang sudah dipelajari sebelumnya? Angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Tahap-tahap pencatatan. Ada yang tahu apa tahap-tahap dari pencatatan? Ya, Arman, silakan. Yang pertama itu menganalisis dokumen transaksi. Ya, menganalisis dokumen transaksi. Kemudian yang kedua, Menyusun jurnal khusus. menyusun jurnal Khusus. khusus. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Memposting ke buku Besar. Yang keempat, menyusun Neraca. neraca saldo. Ya, tepuk tangan untuk ya, jadi diulangi kembali bahwa pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya itu tentang tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana tahapan yang pertama adalah tahapan pencatatan. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan dagang. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan dagang. Nah, itu kompetensi dasar yang akan kita capai. Kemudian dari kompetensi dasar tersebut ditarik indikator pencapaian kompetensi, di mana untuk kompetensi dasar menganalisis kita akan menganalisis jurnal penyesuaian dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasi jenis-jenis penyesuaian. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pencatatan transaksi penyesuaian. Nah, tujuan yang harus kita capai adalah setelah melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning melalui problem based learning dengan metode ceramah, diskusi, kerja kelompok, dan penugasan, maka diharapkan peserta didik mampu menganalisis jurnal penyesuaian perusahaan dagang dan fungsinya dengan benar. Jadi tujuan yang kita ingin capai adalah peserta didik mampu menganalisis jurnal penyesuaian perusahaan dagang dan fungsinya dengan benar. Ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu mengklasifikasi jenis-jenis penyesuaian perusahaan dagang dengan tepat. Jadi kalian nanti harus mampu mengklasifikasi jenis-jenis penyesuaian. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu melakukan pencatatan transaksi penyesuaian perusahaan dagang dengan benar dan tepat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pokok materi. Nah, jadi ini nanti materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah fungsi jurnal penyesuaian. Yang ketiga, tujuan penyusunan jurnal penyesuaian. Dan yang keempat adalah akun-akun yang perlu disesuaikan. Jadi ini adalah pokok materi untuk jurnal penyesuaian. Penilaian itu ada 3 macam. Ada penilaian singkat, ada penilaian pengetahuan, dan ada penilaian keterampilan. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi kelompoknya itu sama dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Jadi silakan anak-anakku disusun kursi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini dia sudah menyatakan bahwa neraca saldonya sudah selesai. Tapi
untuk menyesuaikan saldo-saldo akun sehingga menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Oke, jadi tadi disampaikan bahwa jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat di akhir periode. Ya, tepuk tangan untuk Nah, ada yang tahu akun-akun apa saja yang memerlukan penyesuaian? Ayo angkat tangan. Ya, silakan Fadila. Ya, tepuk tangan untuk jadi tadi salah satu akun yang memerlukan penyesuaian adalah akun perlengkapan. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar. Kemudian ada piutang tak tertagih. Ada pendapatan diterima di muka. Ya, silakan diambil hadiahnya untuk Fadila. Tepuk tangan sekali lagi. Untuk langkah selanjutnya adalah Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Firman? Boleh, jadi silakan menggunakan HP, tapi dengan catatan HP digunakan hanya untuk mencari materi jurnal penyesuaian. Tidak diperbolehkan untuk membuka aplikasi yang lain. LKPD-nya itu sudah ada petunjuk penyelesaian atau langkah-langkah penyelesaian soal studi kasus. Jadi untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian ada data neraca saldo, kemudian ada data untuk penyesuaian yaitu primemoria. Selanjutnya dari data neraca saldo dan data penyesuaian akan disusun jurnal penyesuaian. Silakan bekerja secara berkelompok, berdiskusi dengan temannya. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan Nur Madinah. apa saja yang termasuk aktivitas Bu? Ya, jadi coba dibuka neraca saldonya. Jadi untuk aktiva tetap itu terdiri dari peralatan kantor, kemudian kendaraan, kemudian ada gedung, ada tanah, ada peralatan toko. Nah, itu yang termasuk dengan aktiva tetap. Silakan dilanjutkan. Bagaimana, bisa dipahami? Nilai persediaan barang dagang. Nah, kalau persediaan itu kan ada persediaan awal dan ada persediaan akhir. Nanti kamu sesuaikan berapa saldonya dari neraca saldo untuk persediaan barang dagang awal dan persediaan dan untuk pembelian, kemudian ada revenue, ada potongan, ya, kalau jurnal HPP. Jadi sambil kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menilai sikap selama pembelajaran.
Retur pembelian sebesar 150.000 didebit, potongan pembelian sebesar 100.000 didebit, pada KPP sebesar 9.250.000 dikredit. Data nomor 2, persediaan perlengkapan kamar sebesar 100.000. Ayat jurnalnya, beban perlengkapan kantor sebesar 150.000 didebit, pada perlengkapan kantor sebesar 150.000 dikredit. Baik, untuk data penyesuaian dokumen nomor 3 dan 4 akan dibacakan oleh Nur Fadila. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3 dan 4. Persediaan perlengkapan toko sebesar 40.000. Ayat jurnalnya adalah beban perlengkapan toko di debit sebesar 260.000. Perlengkapan toko di kredit sebesar 260.000. Biaya iklan untuk 2 bulan terhitung 1 Desember 2020. Ayat jurnalnya, beban iklan di debit 250.000, iklan dibayar di muka, di kredit sebesar 250.000. Untuk data penyesuaian nomor 4 dan untuk nomor 5 dan 6 akan dibacakan oleh Cahaya Supriyadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 5 dan 6. Pertanyaan nomor 5, penyusunan peralatan kantor sebesar 150. Ayat jurnalnya, beban penyusunan perlengkapan kantor berada di debit sebesar 150.000. Akumulasi penyusunan perlengkapan kantor berada di kredit sebesar 150.000. Nomor 6, penyusunan peralatan toko sebesar 10%. Beban penyusunan perlengkapan kantor, akumulasi penyusunan perlengkapan kantor. Data penyesuaian nomor 7 dan 8 akan dibacakan oleh Siti Fatimah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 7 dan 8. Yaitu pegawai ada di wilayah pada bulan Desember sebesar 100.000. Beban kredit penjualan berada di sisi debit. Utang gaji penjualan, utang gaji 100.000 berada di sisi kredit. Biaya listrik masih dilakukan pada Desember 2020 sebesar 50.000. Utang air kepada utang air telepon listrik 50.000 berada di sisi debit. Beban air telepon listrik berada di 50.000 berada di sisi kredit. Baiklah, itu hasil dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang tepat dari jawaban kami, mohon dikoreksi. Bagaimana dari kelompok lain? Apa ada tanggapan? Ya, silakan dari kelompok 1 mungkin ada tanggapan dari kelompok 1. Soal mungkin bagus berdiri. Dokumen transaksi 6, ya, soal nomor 6 itu harusnya beban penyusunan peralatan toko pada akumulasi penyusunan peralatan toko. Tadi yang disebutkan apa? Transaksi nomor 8, oh 8 ya. Ya. Tadi yang disebutkan jawabannya adalah akumulasi penyusutan peralatan toko pada beban penyusutan. Begitu? Ya. Jadi dikoreksi dari kelompok 1, seharusnya jawaban yang benar adalah beban penyusunan peralatan toko pada akumulasi penyusunan. oke. Ya. Dan menurut Ibu jawaban yang benar adalah jawaban dari kelompok 1. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki untuk jawaban kelompok 3 ya. Oke. Masih ada? Tidak ada? Masih ada yang mau menanggapi? Oke, jadi tadi juga Ibu sudah melihat bahwa koreksinya hanya 1 dan jawaban yang lainnya sudah benar. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Diperhatikan perintah yang ada di LKPD. Silakan dibaca, ditulis
pengerjaan soal-soalnya. Ya, silakan dikumpul tugasnya. Silakan dikumpul tugasnya. Waktunya sudah habis untuk menyelesaikan LKPD pengetahuan. Silakan dikumpul. Ya, di kelompok perwakilan dikumpul ke ibu. Ayo dikumpul tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2. Ada namanya Pak? Baik, semua sudah selesai ya, sudah dikumpul semua ya. Setelah kita melakukan pembelajaran, silakan dijawab dengan jujur dan apa adanya, ya. Jadi, apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Ada yang bisa menjawab? Apa yang telah kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan Arman. Sekarang dipahami yaitu mengetahui tentang jurnal penyesuaian dan bentuk dalam pengertian dari jurnal penyesuaian. Oke, jadi tepuk tangan untuk Arman. Selain pengertian dari jurnal penyesuaian, Menyusun jurnal penyesuaian. ya, menyusun jurnal penyesuaian. Kemudian, nah, pertanyaan refleksi yang kedua, jawab dengan jujur ya. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Nah, Masih bingung dengan pendekatan yang ada di jurnal penyesuaian. ya, masih bingung dengan pendekatan yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, siapa yang bisa menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Oke, Citra, silakan diberikan kesimpulan dari proses pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran kali ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu dari pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akhir. Oke, tepuk tangan untuk Citra. Ya, jadi kesimpulan yang pertama yang kita tarik adalah mengenai tentang pengertian jurnal penyesuaian. Jadi ini kita sudah sesuai dengan tujuan yang pertama yang ingin kita capai pada proses pembelajaran, yaitu mampu memahami pengertian jurnal penyesuaian. Kemudian kesimpulan yang kedua. Oke, silakan Nur Fadila, kesimpulan apa yang bisa ditarik dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan yang kedua, akun-akun yang menemukan jurnal penyesuaian. Pertama, pemakaian kelengkapan. Terus yang kedua, utang pendapatan. Tiga, utang beban. Empat, utang pendapatan. Terus yang kelima, beban dibayar dengan murah. Kemudian kita yang tak terpadu. Terakhir, penyusunan utang. Oke, tepuk tangan untuk Nur Fadila. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang neraca laju. Jadi untuk tahap pengiktisaran yang kedua setelah jurnal penyesuaian adalah menyusun neraca laju. Jadi yang masuk nanti di neraca laju adalah mulai dari neraca saldo, kemudian
kami tutup untuk berdoa dan mengakhiri pelajaran. Semoga apa yang kita pelajari hari